Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Miranto, dosen dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Teknik Elektro, yaitu mata kuliah Sistem Kendali, dengan kode mata kuliah yaitu EL3105. Mata kuliah Sistem Kendali ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di Program Studi Teknik Elektro ITERA yang dilaksanakan pada semester 5, memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Mata kuliah Sistem Kendali ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mampu menganalisis sistem kendali yang meliputi pemodelan, analisis transient, kondisi keadaan tunak, dan kestabilan sistem linier. Kemudian yang kedua yaitu mampu merancang sistem kendali yang meliputi pemodelan, analisis transient, kondisi tunak, dan juga kestabilan sistem linier. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menggunakan konsep state space untuk pemodelan dan menghubungkan dengan model fungsi alih. Kemudian yang keempat, mampu mengimplementasikan sistem kendali pada suatu purwarupa atau suatu plan yang sederhana. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, kami menjabarkan mata kuliah dari sistem kendali ini menjadi beberapa topik atau beberapa bagian, yaitu kita akan mengenalkan suatu sistem kendali, konsep dasar seperti apa, bagaimana sistem kendali itu bekerja, kemudian sistem kendali itu nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem kendali yang loop terbuka dan juga loop tertutup. Kemudian bagaimana memodelkan suatu sistem kendali dari bentuk fisik ke dalam bentuk fungsi matematik. Jadi menggambarkan suatu sistem kendali itu ke dalam bentuk persamaan, baik itu persamaan diferensial, transfer function, maupun state space. Kemudian selain itu, menggambarkan suatu sistem kendali juga akan dibuat atau dimodelkan dalam bentuk sinyal flow graph atau grafik aliran sinyal. Di sini kita akan membahas dengan bagaimana cara membuat grafik aliran sinyalnya, bagaimana membuat dari suatu bentuk diagram blok kemudian menjadi bentuk SFG atau sinyal flow graph dengan menggunakan daily method untuk penyederhanaannya juga seperti itu. Kemudian yang paling penting dari suatu sistem kendali ini adalah sebenarnya analisis. Analisis bagaimana kita menginginkan suatu sistem itu targetnya tercapai. Jadi bagaimana kita itu mempunyai suatu sistem, mempunyai target, dan itu akan kita lakukan analisis. Bagaimana waktu tempuhnya atau waktu yang dibutuhkan untuk stabil tadi seperti apa, berapa lama dia kondisi stabilnya, ataukah ada suatu error di situ. Nah, itu nanti akan kita bahas atau kita pelajari dalam suatu mata kuliah sistem kendali. Makanya untuk mata kuliah sistem kendali ini merupakan suatu mata kuliah wajib yang perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa dari teknik elektro. Dan di sini untuk desain dari suatu sistem kendali itu konsep kestabilan atau perencanaan dari suatu sistem kendali ini dengan menggunakan root fluid, root locus, kemudian itu nanti akan kita bahas terkait dengan bound plot, liquid, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa suatu fungsi dari suatu sistem kendali tadi mempunyai error atau mempunyai suatu sistem yang tidak stabil atau kurang stabil, kita bisa melakukan observasi. Kita bisa melakukan kendali bagaimana supaya sistem yang tadinya itu tidak stabil atau kurang stabil bisa kita lakukan atau kita kendalikan supaya dia nanti akan stabil. Salah satu metode yang biasa kita gunakan atau yang kita lakukan di dalam perkuliahan sistem kendali ini adalah dengan menggunakan pengendalian PID atau proportional, integral, dan derivatif. Nah, kemudian setelah kita mengetahui suatu sistem, penggambaran sistem, kemudian
memperbaiki sistem tadi supaya lebih terkendali dengan menggunakan suatu metode tertentu, maka kita bisa akan melaksanakan atau melakukan yang namanya rancangan suatu sistem kendali. Nah, rancangan sistem kendali sederhana ini akan dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas kelompok. Kemudian untuk pembagian atau penilaian dalam suatu perkuliahan sistem kendali ini dibagi menjadi beberapa aspek penilaian, yaitu nilai FPS atau evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, tugas, kuis, dan juga presentasi atau keaktifannya. Jadi di sini untuk UTS-nya itu ada UTS dan UAS itu ada 25%, kuis dan tugas itu 20%, dan keaktifan atau presentasi itu 10%. Jadi di situ adalah penilaian yang akan dilakukan dalam bentuk dalam mata kuliah sistem kendali. Untuk kegiatan perkuliahannya, ini kita menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Jadi di sini nanti untuk penyampaian materinya itu dilakukan oleh dosen dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab secara interaktif ya. Kemudian nanti di sini juga akan, karena di sini ada metode untuk melihat suatu sistem, itu nanti akan juga dilakukan proses simulasi untuk sistem kendalinya seperti apa. Kemudian nanti untuk assessment atau penilaian atau tugas itu dilakukan dengan secara individu maupun secara berkelompok seperti itu. Kemudian untuk perkuliahan ini menggunakan referensi utama yaitu Control System Engineering oleh Norman S. Nice, kemudian Modern Control Engineering dari Katsuhiko Ogata, dan juga Feedback Control of Dynamic System. Jadi 3 referensi utama itu yang digunakan dalam mata kuliah sistem kendali ini. Dan juga referensi lain yang relevan yaitu kita juga akan memasukkan beberapa hasil penelitian dari dosen yang kita bisa diterapkan di dalam mata kuliah ini yang memang berhubungan dengan sistem kendali. Jadi setiap kali penelitian dosen atau pengabdian dosen itu juga akan disampaikan di dalam kelas bagaimana cara kerja dari alat atau sistem yang dibuat dalam hasil penelitian dosen tersebut. Kemudian untuk materi perkuliahan itu akan disampaikan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya itu adalah kuis, UAS, dan UTS ya. Jadi semua dimulai dari bagaimana menggunakan suatu sistem, kemudian merancang suatu sistem, mengendalikan suatu sistem sehingga stabil, dan juga merancang hasil atau merancang suatu sistem secara utuh sederhana, dan juga bagaimana menerapkan sistem kendali di industri itu dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Berikut merupakan cuplikan dari pengajaran mata kuliah sistem kendali yang disampaikan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Oke, baik. Selamat kita mulai ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, pagi Pak. Oke ya, terima kasih atas kehadirannya ya untuk perkuliahan kita pertama kali ya untuk mata kuliah sistem kendali. Ini kode mata kuliahnya EL3105 ya. Jadi di sini ya kalian nanti silakan presensinya di sini ada di slide pertama ya, dan juga mungkin sudah saya share juga di grup untuk presensinya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar dari sistem kendali dulu sebelum kita masuk ke yang lebih jauh ya. Jadi nanti di sini kita akan, untuk kontrak kuliah mungkin sudah saya share juga di grup. Jadi nanti kalian baca untuk hak dan kewajiban, dan juga untuk ketua kelasnya nanti yang sudah disepakatin ya untuk menandatanganin kontrak kuliahnya tadi ya dan sebagainya. Ini kontrak kuliah. Jadi di sini ada hak dan kewajiban dosen. Nanti mohon dipahamin ya kalau nanti ada
yang tidak setuju nanti bisa didiskusikan lagi. Nah, untuk penilaian dan juga metode penilaian atau metode pembelajaran nanti di sini secara umum saya buat menjadi lima penilaian ya. Ada ETS atau evaluasi tugas semester, evaluasi akhir semester, kuis, tugas, dan presentasi. Jadi di sini ada lima penilaian. Kemudian untuk metode pembelajaran, jadi di sini pembelajaran biasa ya. Kita menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Jadi di situ penyampaiannya melalui presentasi, diskusi, ceramah, kemudian ada interaksi. Nanti di sini ada tanggung jawab, tanya jawab di ruang kelas. Jadi di situ ada penilaiannya juga, selain ada asesmen nanti. Terus untuk penilaiannya ini ada ya, ini biasa lah ini ya, kalau untuk penilaian 75 untuk A dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut aja nih. Untuk kontennya, jadi dalam satu semester ini kita akan membahas terkait dengan dasar sistem kendali, konsep open loop, closed loop, dan lain sebagainya. Kemudian kita nanti buat persamaan dari model-model fisik, karena model fisik kayak motor, rangkaian elektrik, itu kan model-model secara fisik. Dan itu nanti kita akan buat dalam model matematis. Karena dalam model matematis itu, hasil model matematisnya itu nanti kita bisa simulasikan dan juga akan bisa kita analisis nanti selanjutnya. Kemudian nanti penggambaran model sistem kendali itu juga kita bisa buat dalam bentuk sinyal flow graph seperti ini. Ya. Dan penyederhanaan sinyal flow graph nanti dengan menggunakan Delaunay method. Nah, analisisnya nanti akan kita buat, mungkin kita hanya bahas sampai order 2 saja. Order 2, dan juga untuk analisis sistem itu nanti menggunakan root forward sama root forward dan seterusnya. Nanti sampai kita mencari tahu bagaimana membuat suatu sistem yang stabil atau mengendalikan suatu sistem itu dengan menggunakan PID atau tuning dengan PID. Nah, ini kontennya. Nah, selanjutnya mungkin ini referensi mungkin sudah kalian baca juga ya, atau di share di grup, di classroom atau di kuliah di e-learning ya. Ini ada control system engineering, ada modern control engineering, sama feedback control of dynamic system. Sama referensi lainnya itu ya mungkin dari penelitian-penelitian terkait dari dosen-dosen ITERA ya, nanti kita akan bahas juga. Lalu ini dalam satu semester kita akan kuliah selama 16 pertemuan. 16 pertemuan nanti sama 2 ujian UAS sama UTS ya. Nah, itulah nanti. Nah, lalu kita akan masuk ke pertemuan atau konsep atau dasar intinya ya. Inti pertemuan kita pada hari ini itu terkait dengan loop terbuka sama loop tertutup serta permodelan sistem. Learning outcome-nya atau capaian kita pada hari ini yaitu bagaimana kita mengetahui pentingnya sistem kontrol dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui komponen dasar dari sistem kendali, memahami perbedaan antara sistem kontrol terbuka dan loop tertutup, kemudian memahami bahwa pentingnya umpan balik dalam suatu sistem kontrol loop tertutup. Nah, mungkin jadi pertanyaan yang apa sistem? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sistem itu apa? Oh, ya, silakan. Suatu alur yang berproses gitu Pak, suatu struktur alur. Alur yang berproses gitu. Ada lagi? Atau mungkin agak bingung ya karena kita masih baru pertemuan pertama ya. Coba kita lihat contoh dulu deh. Nah, ini contoh sistem mobil. Sistem mobil ini ada input, ada bahan bakar, ada sistemnya, ada sistem mobil, ada inputnya, ada outputnya itu perpindahan. Nah, ini sistemnya itu adalah ini. Nah, apa kira-kira? Udah tampak gambaran belum itu? Sistem itu apa? Ayo, silakan. Ini Pak, jadi menurut saya sistem itu suatu kumpulan komponen-komponen gitu Pak, untuk terkait menjadi berinteraksi Pak satu sama lain Pak, gitu Pak. Iya, baru. Oke, sip ya. Jadi ada komponen-komponen ya. Di sini ada komponen banyak dan juga komponen ini saling interkoneksi atau terkoneksi ya. Jadi membentuk suatu ikatan, nanti dia mempunyai tujuan sama. Tujuannya apa? Kalau digabungin nanti dia akan menghasilkan energi atau perpindahan gitu ya, energi gerak gitu. Nah, sama halnya dengan contohnya yang kedua.
ada TV, ada inputnya, kemudian sistem TV itu ada komponen-komponennya, sini ada blok, ada bagian program, ada bagian horizontal, RGB, dan sebagainya. Tujuannya apa? Yang menghasilkan gambar dan suara dari inputnya tadi sinyal gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya lagi yang lebih spesifik atau lebih kompleks lah ya. Lebih kompleksnya itu seperti ini PLTU. Ada input batu bara, ada sistem atau alur alur PLTU-nya ini nanti hasil hasil yang dikeluarkan itu adalah bentuk energi listrik. Gitu. Oke. Jadi secara umum definisinya ya ini. Jadi sekelompok komponen yang saling bekerja sama satu sama lain nanti membentuk suatu apa namanya proses nanti akan menghasilkan target atau sasaran yang dikehendaki. Input seperti ini sistem secara umum gitu ya. Ya. Nah lalu kita masuk ke sistem kendali. Nah sistem kendali itu apa? Nah kita lihat contoh sistem kendali itu seperti ini. Nah ada yang bisa menjelaskan ya kalau sistem kendali itu apa? Kalau seperti ini. Nah di sini kalau kita lihat itu kan ada apa namanya sistem ya, ada pemanas, ada pompa, ada exchanger, kemudian di sini ada orang-orang yang melihat bagian-bagian tadi. Di sini ada sistem atau ada steam ya, ada steam, ada valve atau apa katup ya, keran ya, keran. Masing-masing komponen ini dilihat dan dikendalikan oleh orang. Jadi si valve ini mematur putarannya. Nah ini mengatur posisinya, ini posisinya kurang ke kiri atau kurang ke kanan gitu mutarnya. Terus juga di sini ada suhu ya, dia ini manual dia ngukur. Suhunya itu 103 derajat. Dia menggunakan apa orang melihat dengan termometer ya, itu dilihat dengan termometernya. Oh suhunya 103. Terus nelponnya di sini. Bos, suhunya 103 derajat. Nah, harus ngapain ya kalau sudah 103 derajat? Jadi sini harusnya ini di bagian bosnya ini dia pengen ngatur itu sampai berapa derajat. Misalkan 100 derajat dia pengennya. Oh ternyata sensornya membaca 103. Nah, sini si transmitternya dari si sensor ini ngasih tahu ke bos. Ngasih tahu, oh udah 103, nanti harus diturunkan. Nah, ini posisinya harus dikendalikan. Jadi secara manual masih. Ini gambaran sistem kendali secara manual itu seperti ini. Jadi harus apa namanya dilihat secara utuh gitu. Jadi ada umpan balik di sini melihat. Nah ini kalau sistem loop tertutup, tapi secara manual gitu. Nah mungkin di sini kita lihat lagi yang ini. Nah ini kalau ini manual tapi open ya. Kalau kita lihat di sini ada ibu-ibu pengen masak kue katanya. Dia pengen masak kue, kuenya itu bisa masak selama 5 menit tapi suhunya 90 derajat. Nah, ini kan yang perlu dilakukan kan adalah menghidupkan kompornya, terus melihat jam. Kita lihat lagi sini. Kompornya dihidupin, otomatis dia akan panas. Panasnya itu dilihat suhunya berapa. Jadi ada termometernya di ovennya itu. Dilihat sama ini. Harus di apa namanya itu diperhatikan ya. Diperhatikan. Terus diperhatikan termometernya dan juga diperhatikan jamnya, barulah kita lihat oh beneran suhunya itu tuh sudah 90 derajat dan waktunya tadi udah 5 menit. Nggak tahu masuk kue apa ya 5 menit cuman ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat diagram bloknya itu adalah otak ya. Inputnya ini masuk ke otak, otak nanti akan memutar kok katup gasnya ini dengan menggunakan tangan ya, atau tangan sebagai aktuatornya. Plannya itu adalah open. Kemudian masuk ke sensor. Sensor ini baca gitu, baca sensor suhu sama waktu tadi. Pakai gitu. Nah, kira-kira kalau dari sistem kendali manual ini bisa nggak dibuat jadi otomatis? Apa yang jadikan otomatis? Mungkin udah belajar sistem mikroprosesor atau mikrocontroller ya. Jadi kalau di dalam sistem mikroprosesor atau mikrocontroller itu, jadi kita butuh uh, mikrocontrollernya itu. Jadi nanti aktuatornya, nah ini diganti mikroprosesor, ini nanti jadi aktuatornya bisa valve apa namanya motor ya untuk mutar katupnya atau bisa menggunakan servo dan lain sebagainya. Katup gasnya ini untuk diputar tadi ya.
Kemudian kalau untuk sensor waktu itu bisa menggunakan RTC, kalau sensor suhu bisa menggunakan kayak sensor suhu lah, banyak LS35 dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gambaran yang sudah otomatis. Jadi tinggal setting aja, setting suhunya berapa, setting waktunya berapa. Jadi nggak perlu lama-lama atau nggak perlu kita menunggu sampai eh, apa namanya sampai dia selesai gitu ya. Berarti ada dua buah settingan di dalam sistem oven yang otomatis. Jadi di situ nanti ada settingan untuk waktu diputar, waktu settingan untuk waktu ya, settingan waktu kita putar selama 5 menit, kemudian settingan untuk suhu yaitu 90 derajat. Nah, nanti ketika dua hal ini sudah terpenuhi, maka ya selesai. Jadi apa itu gambaran roti atau kuenya sudah masak gitu ya. Jadi kue atau rotinya sudah masak dan sesuai dengan waktu atau keinginan sesuai dengan input tadi ya. Ya. Jadi 5 menit 90 derajat dengan kontrol kita ganti dengan microcontroller, aktuator kita ganti relay dan switch, kemudian plan-nya tadi pemanasnya tadi menggunakan kompor gas tadi kita lihat ini menggunakan pemanas heater untuk memanaskan oven otomatis ya. Kemudian sensornya kita menggunakan dua buah sensor, sensor suhu sama timer bukan sensor tapi dia pewaktuan atau nanti menggunakan RTC. Kemudian dari RTC ini kita kirim ke atau dari sensor tadi kita kirim ke controller untuk dibandingkan lagi apakah memang sudah sesuai dengan inputnya, targetnya tadi apakah sudah sesuai dengan input. Nah itu adalah sistem kendali. Jadi baik sistem kendali manual ataupun sistem kendali yang otomatis, targetnya harus sama. Apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuatu yang real yang terjadi atau outputnya itu harus sesuai dengan input. Ya. Jadi sistem kendali itu adalah ya bertujuan apa? Bertujuan supaya input yang diinginkan tadi sesuai dengan outputnya atau output yang kita inginkan itu sesuai dengan input. Jadi mengendalikan proses supaya outputnya itu sama, terjaga dan tidak terjadi kesalahan. Jadi dalam hal ini apa yang dikendalikan? Nah, kendalikannya ada tiga, kestabilan, ketelitian, dan kedinamisan. Kemudian satu lagi yaitu waktu proses mencapai kestabilannya. Nah, di situ kita akan membahas itu dalam satu semester ke depan. Bagaimana supaya outputnya itu sesuai dengan input gitu ya. Itu yang mengendalikan sedemikian rupa lah seperti itu. Nah, kita lihat contoh lagi bagaimana satu sistem lead gitu ya. Jadi kalau sistem lead kita tentukan apa ya? Contoh misalkan kita ingin dari lantai dasar, kita ingin nanti naik ke lantai 3. Bagaimana merancang suatu sistem lead? Yang pertama kan otomatis kalau dalam pikiran kita berarti harus ada tombol-tombol yang mengarah ke lantai tertentu. Ada tombol 1, 2, 3 gitu. Jadi outputnya 3, misalkan kita ingin ke lantai 3 berarti outputnya 3. Kita tekan lantai 3, kemudian kan nanti akan naik ya. Nah, di sini kinerja yang dilihat dalam suatu kendali, ada kinerja dari suatu lead itu dilihat dari apa? Transient sama steady state error. Ya, bayangkan kalau kita naik lift apa namanya tidak nyaman. Ya. Maksudnya itu tuh di sini ketidaknyamanan itu waktu transient responnya ini adalah waktunya. Kalau kita ingin cepat atau mau lambat, ya, transient respon itu mau cepat atau mau lambat. Kalau liftnya itu terlalu cepat, otomatis orang atau di dalam penumpang apa ya, itu pengguna liftnya itu pasti akan mabuk karena liftnya akan naik terlalu cepat. Tapi memang kita butuh yang cepat juga, tapi tidak terlalu cepat ya. Makanya di sini kenyamanan yang dibutuhkan. Jadi naik itu tuh memang harus secara bertahap, gitu ya, sampai dengan posisi angka atau lantai 3. Itu transient response. Jadi di sini. Jadi dari lantai 1 ke lantai 3 naik, dia tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Misalkan naik dari lantai 1 ke lantai 3 selama 1 detik kan terlalu cepat ya. Bahkan jantung kita nggak siap nanti. Langsung ngebut aja cepat gitu. Nah, tapi kalau terlalu lama dari lantai 1 ke lantai 3 butuh waktu 1 jam itu nggak bagus juga. Kesabaran yang diuji kalau seperti itu kan. Oke.
Transient respon itu adalah terkait dengan waktu. Jadi kenyamanan dan juga kesabaran. Nah, kemudian steady state error itu adalah spesifikasinya, kinerjanya juga. Ini cukup penting. Bayangkan kalau kita naik dari lantai 1 ke lantai 3, tapi karena dia memang waktunya pas ya, tapi dia tuh naiknya eh, nggak pas di titik pintunya. Misalkan titik pintunya itu ada di sini. Ini. Liftnya itu naik dari lantai 1 ke lantai 3 itu lewat dikit terus. Terus turun lagi. Baru dia naik. Nah, itu adalah steady state error. Jadi ada sebuah perbedaan antara outputnya yang ketiga dan juga dari lift real kondisi lift yang real gitu. Jadi ini spesifikasi yang penting juga. Pokoknya pintu dan juga lubang dari pintu luar dan juga liftnya itu harus pada posisi yang pas. Jadi selain kenyamanan tadi, kinerjanya harus pas ini. Jangan sampai berhentinya pintu lift dan liftnya itu tidak pada posisinya. Kita pencetnya yang ketiga, malah berhentinya di angka 2. Gitu. Akan berarti kan kinerjanya nggak pasti. Ada error di situ. Makanya ini adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam suatu sistem kendali. Gitu. Ada banyak macam lah contohnya. Mungkin nanti dalam kesempatan selanjutnya, mungkin saya minta untuk rekan-rekan ya, untuk mencari beberapa contoh aplikasi. Aplikasi dari penggunaan sistem kendali di lingkungan sehari-hari gitu. Jadi nanti mungkin mohon untuk di apa namanya dicari ya nanti kita akan bahas atau diskusikan lagi pada minggu depan. Nah ini adalah gambaran dari sistem loop terbuka dan tertutup. Jadi kalau loop terbuka itu dia tidak ada umpan balik ya, tidak ada umpan balik. Jadi apa yang diinputkan kita setting, udah outputnya apa. Kemudian di sini ada closed loop itu di sini apa namanya kita lihat ada feedbacknya ada G itu plan-nya nanti kemudian di sini hasil dari output plan-nya itu apa atau hasil output dari controller sistemnya apa kita lihat dengan menggunakan sensor namanya feedback path. Kemudian nanti akan dibandingkan lagi dengan input. Jadi hasil outputnya kita bandingkan dengan input nanti kan akan menghasilkan error. Misalkan kita punya inputnya itu 100 atau targetnya tadi 100. Ternyata outputnya 90. Nah, dari 90 dengan 100 tadi, kita bandingkan, kita kurangin ya. 100 kurang 90. Maka di situ akan ada, ternyata errornya itu adalah 10. Ya, nah 10 ini akan diapain? Nah, tergantung dengan controller tadi. Berarti kita harus menaikkan outputnya. Jadi misalkan tadi inputnya 100, outputnya 90, maka kita harus menaikkan supaya dari 90 tadi naik ke 100. Bukan inputnya yang kita kurangi jadi 90. Seperti itu. Itu fungsi dari closed loop. Cuman kalau yang di open loop dia tidak ada koreksi di situ. Jadi misalkan dia inputnya kita kasih 100, ternyata outputnya itu tuh nggak nyampe 100 atau lebih dari 100, itu tidak bisa diapa-apain. Jadi misalkan dia inputnya 100, outputnya 90 di open loop system, dia tetap outputnya tetap 100, 90 atau kurang lagi dari situ. Tidak sesuai lah gitu ya. Jadi tidak ada umpan baliknya, tidak ada pembandingan. Ya, itulah adalah perbedaan dari kontrol sistem yang loop tertutup dan loop terbuka. Oke, nah ini nanti untuk latihan dan juga tugas untuk minggu depan, saya minta untuk masing-masing dari kalian itu mencari contoh sistem kontrol atau sistem kendali loop terbuka, loop tertutup ya, baik itu loop terbuka ataupun loop tertutup. Nanti kalian deskripsikan dalam kehidupan sehari-hari aja. Misalkan apa ya, contohnya kipas angin gitu. Nah, kipas angin itu kalian jelaskan cara kerjanya, diagram bloknya seperti apa. Nanti kalian tentukan bahwa kipas angin ini termasuk ke dalam sistem kendali terbuka, loop terbuka atau loop tertutup. Nanti kalian deskripsikan. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Oke, Cukup, Pak. jadi, jika tidak ada, mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.